bilangan bulat kepada siswa. Yang pertama, sampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas kepada siswa. Yang kedua, saat mengenalkan bilangan bulat, mulailah dengan menjelaskan pengertian bilangan bulat. Selanjutnya, mengenalkan bilangan bulat positif. Untuk mengenalkan bilangan bulat positif, bisa menggunakan benda. Misalnya bilangan 5, bisa menggunakan 5 buku atau 5 benda lainnya. Setelah siswa mengerti bilangan bulat positif, selanjutnya ajarkan siswa untuk menuliskan lambang bilangan bulat. Kemudian, mengenalkan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat negatif, bisa menggunakan konsep lawan bilangan. Artinya, bilangan bulat positifnya 5, maka lawannya adalah bilangan bulat negatif 5. Kemudian, kenalkan sifat-sifat bilangan bulat, mulai dari sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Setelah siswa memahami sifat-sifat bilangan bulat, selanjutnya ajarkan mereka penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Belajar pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat tidak terpotong-potong. Bilangan ini tidak memiliki nilai pecahan seperti 1/2, 3/4, 6/5, dan sebagainya. Selain itu, bilangan bulat juga tidak memiliki nilai desimal seperti 0,5, 7,8, 4,6, dan sebagainya. Himpunan semua bilangan bulat terdiri atas: yang pertama, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif atau 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bukan bilangan negatif, serta 0. Sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Penjumlahan dan perkalian hasilnya akan tetap sama apabila kedua bilangan ditukar tempat antara satu dengan yang lainnya. Sebab penjumlahan dan perkalian memiliki sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam pengelompokan, pada perjumlahan dan perkalian, hasil perjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Dan yang keempat atau yang terakhir, sifat distributif atau penyebaran. Dalam penjumlahan dan perkalian berlaku sifat penyebaran. Penjumlahan bilangan bulat. Konsep penjumlahan bilangan bulat memiliki beberapa sifat, antara lain: sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup adalah penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya akan menghasilkan bilangan bulat kembali. Contohnya, negatif 9 ditambah 12 sama dengan 3, yang dimana negatif 9 dan 12 merupakan bilangan bulat. Sementara angka 3 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat pertukaran. Contoh sifat ini adalah bahwa A ditambah B sama dengan A ditambah B apabila A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya 4 ditambah 6 sama dengan 10 dan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sifat yang ketiga, sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan menerangkan untuk setiap 3 bilangan bulat jumlahnya tidak akan berubah. Sekalipun bilangan pertama dan kedua dilakukan penjumlahan terlebih dahulu atau bilangan kedua dan ketiga. Contohnya, buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung ditambah 6 sama dengan 18. Sama nilainya dengan 5 ditambah buka kurung 7 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 18. Keempat, sifat bilangan 0. Sifat bilangan 0 dapat
apabila terjadi penjumlahan sembarangan bilangan bulat dengan bilangan nol. Setiap bilangan bulat apabila dijumlahkan dengan nol maka akan didapat hasil yang sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 35 ditambah 0 sama dengan 35 dan 0 ditambah 35 sama dengan 35. Bilangan bulat. Yang pertama itu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama untuk sembarang bilangan bulat berlaku. Contohnya seperti A kali B di mana hasilnya itu AB, di mana A hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7, dibalik-balik dia hasilnya tidak sama dengan kedua. Kemudian ada A kali min B di mana A hasilnya adalah A minus AB, di mana A perkalian bilangan bulat positif dan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya 3 kali min 4 sama dengan min 12. Begitu juga kalau dibalik-balik, misalnya min 3 kali 4 sama dengan min 12. Kemudian min A kali min B seperti itu. Kemudian kita masuk pada sifat asosiatif, di mana A kali B di dalam kurung kemudian dikalikan dengan C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya 2 kali 3 di dalam kurung kali 4 sama dengan 2 kali 3 dalam kurung 3 kali 4, hasilnya tetap 24. Kemudian ada sifat komutatif, di mana A kali B sama dengan B kali A, di mana contohnya kita ambil misalnya seperti 2 kali 2 sama dengan 4, sama juga baru 3 kali 4 sama dengan 12, baru 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian ada sifat distributif. Kemudian sifat distributif itu contohnya seperti tadi, A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dimana 3 dalam kurung 2 tambah 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 3 kali 6, yaitu 24 hasilnya. Ya, 3-nya dikalikan ke dalam kurung baru ditambahkan hasil perkalian tadi. Kemudian unsur identitas untuk perkalian. Ada yang pertama itu hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua ada hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah angka bilangan itu sendiri. Misalnya 1 kali 1 1, 2 kali 1 1. Salah, 2 kali 1 ya 2.